Sabar dulu, sabar dulu. Saya bisa seperti ini. Ketika sesuatu itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sesat. Apakah Anda pikir dengan seperti Anda membentak seperti ini saya jadi gentar? Tidak, tidak sama sekali. Saya bukan membentak, saya menyampaikan sesuatu yang hak. Saya paham yang antum sampaikan, tapi dengar dulu penjelasan saya. Bagaimana antum ini menjadi sosok seorang ustadz tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ingat, Rasulullah berdakwah tidak pernah dengan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi dunia maya dihebohkan dengan video, seakan-akan Ustadz berjenggot sedang melakukan dialog terbuka dengan kelompok sebelah. Di video tersebut Ustadz berjenggot memperlihatkan akhlak yang kurang baik, ketika berdialog dengan kelompok sebelah. dahsyat. Salat sakrul wudhu yang dia lakukan. Dengar. Beda, kita dengan sahabat beda. Apa yang membedakan? Sahabat langsung kepada Rasulullah SAW. Sahabat tidak membuat amalan yang menambah-nambah. Apa maksud pembuat video tersebut? Seakan-akan memperlihatkan akhlak buruk orang yang berjenggot yang meledak-ledak sampai gebrak meja. Sebagian netizen menghujat Ustadz yang berjenggot, dan mengolok-ngoloknya. Kalau saya perhatikan video itu dibuat hanya sebuah konten yang seakan-akan sedang melakukan dialog terbuka, akan tetapi video tersebut menggiring opini kepada media publik, menjadi fitnah keji terhadap orang yang berjenggot, yang dituduh sebagai Ustadz Wahabi. Akhlak mulia itu adalah ibadah yang agung, yang pahalanya sangat luar biasa. Tetapi meskipun pahalanya luar biasa, banyak orang yang tidak merasa berpahala tatkala melakukannya. Banyak orang tatkala dia baca Quran, dia merasa berpahala. Tatkala dia puasa sunnah, dia merasa berpahala. Tetapi tatkala dia senyum sama orang lain, tatkala dia rahmah sama istrinya, tatkala dia sayang sama anaknya, perasaan berpahala itu terkadang tidak hadir. Ya, jadi seakan-akan akhlak mulia itu bukan suatu ibadah, padahal dia adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan boleh kalau saya katakan kita harus cerdas ya. Kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, kemampuan kita beramal saleh juga terbatas, maka kita harus memilah dan memilih amal soleh yang pahalanya besar. Mengingat umur kita terbatas dan kemampuan kita terbatas. Dan di antara amal soleh yang pahalanya sangat besar adalah akhlak yang mulia. Adapun dalil-dalil tentang yang menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang sangat agung, tentu sangat banyak sekali. Ya, dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kalimat innama, hanyalah aku ini, dalam bahasa Arab innama tufidul hasar, memberi pembatasan. Jadi kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, sungguhnya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Nabi diutus untuk yang lainnya, tetapi ini menunjukkan konsentrasi Nabi terhadap akhlak mulia sangat besar. Karena beliau berkata, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku ini diutus tidak lain kecuali hanyalah untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Dan ini benar, makanya kalau kita buka hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan adab sangat banyak. Contoh sederhana kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin isinya hadis-hadis tentang akhlak, tentang adab, ya. Sangat banyak. Dalam Al-Qur'an juga kita perhatikan ayat-ayat tentang adab, tentang akhlak sangat banyak. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat, banyak dalam banyak ayat terhadap fakir miskin, terhadap tetangga, bahkan tetangga jauh, tetangga dekat. Allah perinci, wa qulu linasi husna, ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia, sampai Allah perintahkan ucapkanlah kata yang baik. Sampai Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum minna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kalimat yang terbaik. Allah tidak mengatakan yaqulu allati hiya, ya, hasan atau hiya husna, tapi kata Allah billati hiya ahsan. Ucapkanlah kalimat yang terbaik, bukan kalimat yang baik kata Allah, tapi kalimat yang terbaik. Ini dalil kita disuruh milih tatkala berbicara sesama saudara, apalagi sama orang tua, sesama, ya, kerabat, kepada istri, kepada anak-anak, berusaha mencari kalimat yang terbaik. Demikian juga kepada teman-teman. Ini berkaitan semua dengan akhlak. Demikian juga dalam surat misalnya dalam surat Al-Hujurat banyak ayat-ayat berkaitan tentang akhlak. Tidak boleh, ya, tidak boleh suudzon, tidak boleh misalnya mencela satu dengan yang lainnya, tidak boleh berbuat ghibah. Ini semua dalam Al-Qur'an. Ini semua dalam Al-Qur'an, ya. Jadi perhatian Nabi terhadap akhlak sangat besar. Di antara dalil yang menunjukkan akhlak mulia adalah ibadah yang agung. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik, sesempurna imannya seseorang adalah orang-orang mukmin. Yang iman yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Ini nas dalam hal ini, nas yang sangat tegas bahwasanya Anda kalau ingin mengukur barometer iman seseorang, ukurlah akhlaknya. Ukurlah akhlaknya. Kalau dia berakhlak mulia berarti dia imannya terbaik. Imannya terbaik. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak, kata Nabi, adalah yang terbaik akhlaknya. Ini dalil orang yang akhlaknya semakin tinggi, semakin baik, dia semakin tinggi surganya, semakin dekat dengan Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan aqrabukum minni majlisan, yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian kelanjutannya kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang merenggangkan tangan mereka, yang mereka mudah bergaul dan mudah juga untuk diajak bergaul. Contoh lagi, Rasulullah SAW bersabda, ya, di mana keterbaikan di sisi Allah diraih dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yaitu di sisi Allah, adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Nah, ini keterbaikan bisa kita raih dengan apa? Dengan menjadi terbaik bagi istri kita. Ini berkaitan juga dengan akhlak. Kata Nabi SAW, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling terbaik bagi sahabatnya. Khairul jirani indallah, ya, khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik bagi tetangganya. Keterbaikan. Khairul muslimin man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Sebaik-baik orang Islam adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Keterbaikan. Kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Keterbaikan lagi. Ini banyak keterbaikan yang terbaik di sisi Allah adalah yang berakhlak mulia. Kata Nabi SAW, khairukum qada'a. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik membayar utang. Nah, kalau Anda ingin tahu orang ini baik atau tidak di sisi Allah, lihat cara bayar hutangnya. Kalau dia pura-pura lupa hutangnya, ini berarti kurang baik di sisi Allah. Apalagi nomor HP-nya dia ganti. Nah, ini sudah. Karena benar, Anda bisa melihat akhlak seorang dari membayar hutang. Kalau orang itu benar-benar baik, dia nggak perlu ditagih, dia akan bayar. Ini sudah ditagih-tagih malah melarikan diri. Sampai dia mengomel sama yang kasih hutang sama dia. Ini kejadian, ya. Saya pernah ada seorang ngeluh sama saya, Ustaz, saya nagih hutang sama dia, saya malah dimarah-marah, Ustaz. Loh, kok bisa?
Waktu saya nagih dia bilang, kamu tuh kenapa nagih sekarang? Minggu lalu uang saya ada, kamu nggak nagih. Sekarang uang saya sudah nggak ada, baru kamu tagih. Nah, kamu yang bahlul, kalau sudah punya duit bayar, jangan tunggu ditagih. Ya, bayangkan.